tarik, gua nggak bisa. Kenapa? Gua nggak bisa. Soalnya gua mau goyang dulu. Kaki gua Arianda. Kenapa kaki lu? Kaki gua kesakitan, terkilir. Lu tinggalin aja gua Arianda, tinggalin gua. Lu di sini aja ya. Gua bakal nyari bantuan buat lo. Tungguin gua. Arianda, perjuangan lu. Oh my god, Tan, ada raptor sini, Tan. Ada raptor, Tan. Oh my god, Smart viewers, kita harus menyelamatkan Rianda di Movie Freak. Nah, Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kita di sini bakal bahas tentang film-film dan Film, yes, alright guys. di sini kita udah lama gak ketemu nih, balik lagi bersama gue Rendy Setiawan dan partner gue Nathan Uhuy. Dan- Uhuy. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang Jurassic franchise nih, Tan. Betul. Dan kita langsung aja masuk ke pembahasan nih, Tan, dari film yang biasa aja sebenarnya. Nah. Dan langsung yang ke terbaiknya Betul. dari franchise Jurassic ini. Itu Yang pertama atau yang keenam sih kita sebutnya. Pertama itu ada Jurassic Park 3. Betul. Nah, di sini Ini kenapa- kita udah sepakat ya urutannya ya. Iya. Dari yang nomor 6 sampai yang ke 1. Karena di Jurassic Park 3 ini kenapa kita sepakat dari yang biasa banget mungkin ya. Jujur aja kalau gue bukan biasa, Apa? emang jelek. Worse aja ya, kalau gue bukan biasa. Oke Jujur lah, aja. bisa lah. Iya. Karena di Jurassic Park 3 ini, Tan, well, di film ini untuk core ceritanya emang kurang sih menurut gue dari ini. Karena kesannya kayak maksa ada sequel selanjutnya dari yang film kedua. Betul. Kan? Menurut gua karena memang gue menambahkan juga di film ketiga ini aja nggak usah ada dalam franchise, tidak akan berpengaruh ke dalam dampak film-film atau mungkin dunia dari si Jurassic-nya itu Iya. juga. Karena intinya ceritanya apa? Cuman si Alan Grant sama si Sattler dibalikin cuma buat nolongin bocil. Lagi juga yang gue tahu kan film ini juga beda dari film-film yang lain yang kayak durasi 2 jam, ini 1,5 jam kan. Dan di film ini juga nggak, tadi yang lu bilang nggak terlalu kental dan ngaruh untuk di Jurassic franchise lainnya. Emang karena apa ya, di bagian dinonya juga kesannya jadi maksa. Di film ketiga juga entah ya karena dari film sebelumnya kan Ian Malcolm kan, sekarang balikin Dr. Grant lagi, tapi malah jadi kurang. Jadi aspek di film ketiga ini tuh menurut gua seharusnya yang mendingan ya, nggak ada kayak 1-2 udahlah cukup. Betul. Dan kalau secara ngomongin pendapatan di film ketiga ini, Jurassic Park 3 itu yang paling kecil. 3 paling kecil? 3 paling kecil. 300 juta sekian dolar gitu. Itu Oke. dia guys. Oke, mungkin kita langsung masuk ke film yang kelimanya nih. Kelima. Tapi itu ya dari B lagi sih. Nah kalau ini kalau baru gue bilang biasa aja. Biasa aja nih. Nggak jelek. Yang ini. Biasa ya, aja. Itu ada The Lost World Jurassic Park. Ya kan? Yang ini dimana film sequel dari Jurassic Park 1 ini. Menurut gue nih, Tan, ya, kayak nggak begitu bagus sebenarnya. Sebenarnya jujur aja. Karena sangat disayangkan juga sequel dari film Jurassic Park 1 ini. Kalau gue lihat sih banyak detail-detail yang cukup krusial yang kayak sayang banget, lu harusnya bisa sempurna, lu bisa perfect. Tapi ketika gue ngeliat aspek-aspek ini kayak aduh tolong mungkin ya edit lagi dong editannya, visualnya. Di film ini mungkin bisa dibilang tuh kayak fan service juga karena Iya. maksudnya ini aji mumpung banget sih menurut gua karena di sini info yang gue dapatkan kalau misalnya ternyata di sini pokoknya ada site B Yes. yaitu Isla Sorna. Isla Sorna. Bukan Isla Nubla, jadi Isla Sorna ini tempat di mana memang untuk Di mengembangbiakan biak-biakin ya gitu. dinosaurus untuk Sebenarnya secara keseluruhan ya info yang menurut gua penting di dalam dunia Jurassic di dalam film ini ya udah cuma itu aja. Selebihnya itu ya kayak mengembalikan Ian Malcolm ya balik lagi ya untuk supaya mungkin karena dia banyak yang demen di film pertama gitu kan akhirnya di sini Iya. jadi pemeran ke depan untuk di film kedua gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton juga sebenarnya menurut gue banyak hal-hal yang menurut gue kayak nggak masuk akal gitu. Maksudnya dalam arti kayak mungkin di sini banyak body count juga ya karena banyak Cukup banyak. ternyata teman-temannya banyak yang mati juga banyak gitu. almarhumah di sini. Banyak almarhumah. Tapi gue suka untuk villainnya ada mungkin yang kita anggap villain yaitu si pemburunya, gue lumayan suka dia sih. Dan menurut gue di film ini ya cukup lah di peringkat 5 yang biasa-biasa aja kan. Kita coba langsung masuk ke peringkat 4 berarti. Nah ini yang paling baru ya. Paling baru. Paling baru keluar ya, Aduh. Dominion guys, Jurassic World ya. Sebelum minta maaf kenapa kita taruh di keempat. Mungkin ya emang gue tahu kan kayak harusnya dari Fallen Kingdom binatang keluar terus dinosaurus ini hidup sama manusia gimana diceritain, tapi kayak jadinya
menurut gue nggak terlalu bagus Dominion di treatnya sih. Kalau- Malah banyak film aspek lain yang gue lihat kayak Mission Impossible, Oh, ini James banyak Bond. reference gitu ya. Iya. Jadi menurut gua balik lagi ya, kalau misalnya kalau kita mau bilang sebenarnya status quo dari dunia Jurassic-nya dalam Fallen Kingdom, setelah Fallen Kingdom dan setelah Dominion ini sebenarnya tidak berubah banyak banget karena Iya. akhirnya konflik di Dominion ini intinya adalah kalau misalnya di situ ada wabah dan si Owen Grady-nya pengen nolongin si Macy karena diculik oleh salah satu perusahaan Biosyn itu. Jadi maksudnya kalau misalnya untuk akhirnya ending filmnya berpengaruh terhadap dunianya dan untuk penutupan menurut gue ini kurang nampol gitu. Di sini banyak banget fan service ya, itu banyak adegan-adegan beberapanya itu banyak banget bisa kalian tonton di trailernya juga bahkan sebelum nonton gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi kayak emosionalnya gue setelah akhirnya mendatangkan kembali orang-orang dari Jurassic Park itu nggak segitu nendang karena dipertemukan atau mungkin dikonklusionkan, ditutupi itu dengan cara menurut gue yang bukan jelek tapi menurut gue kurang memuaskan lah gitu. Jadi di sini benar-benar fan service banget menurut gue. Menurut gue balik lagi penilaian kalau misalnya film ini akan sangat bagus atau enggak secara urutan franchise itu dia harus punya cultural impact-nya sih. Dan menurut gue di Dominion ini akhirnya penutupan untuk Jurassic Era gue masih kurang puas karena ya secara ceritanya tidak setelah gue nonton ini nggak berpengaruh banget dengan apa yang terjadi di Fallen Kingdom. Di sini cuma menceritakan apa yang terjadi setelah Fallen Kingdom, ya udah inilah dunianya, tapi setelah itu tidak diberikan info-info apa lagi kalau misalnya akan ada perubahan-perubahan gitu. Kan kita udah nonton nih film Jurassic World yang Dominion. Menurut lu rating dari lu gimana? Gue 7 oke, udah cukup 7 sih. dari lu? Solid. Gue 7 itu udah oke banget sih maksudnya. Oke lah. Gue 7.3 sih untuk film Dominion ya. Nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga. Tapi ya mungkin 7.3 cocok lah. Oke, Tan, kita langsung masuk ke yang selanjutnya yang nomor 3 nih. Yang mana ini lumayan cukup bagus. Yaitu kita masuk ke Jurassic Park 1 nih guys. Dimana film ini merupakan film klasik dan sebagai awal mula dari film Jurassic yang lainnya ini banyak bring back memories, Tan. Kalau lu nonton lagi ya, apalagi yang dulu pas kita masih kecil kita nonton dinosaurus. Itu gue ketakutan beneran, Cok. Itu gue takutan beneran. Jadi maksudnya di Jurassic Park ini kan santinya bisa dibilang salah satu yang mengajarkan kita dalam dunia dinosaurus, memperkenalkan nama-namanya gitu kan. Di sini bener-bener belum ada yang ramuan-ramuan dinosaurusnya. Oh, balik lagi tadi yang Dominion. Kenapa tuh? Kurang serem dinosaurusnya. Karena masih dinosaurus bisa dibilang mungkin ya karena masih dinosaurus asli kali ya kalau yang tadi. Kalau yang sebelum-sebelumnya Jurassic World sebelum-sebelumnya kan semuanya ramuan kan. Jadi ya itu yang bikin serem. Ya itu secara singkat aja sih yang Dominion tadi buat gua ada yang ketinggalan. Di film Jurassic Park ini juga kita ngeliat gak sih, Tan, ada banyak memes, apa kalau lu bilang tadi? Oh iya, kan? banyak impact-nya lah secara budaya terhadap apa yang kita sekarang nonton. Jadi kan banyak juga film-film lain akhirnya callback ke mengenai Jurassic Park gitu kan. Tadi ada yang kayak Mirror, kalau misalnya apa yang kita lihat di Mirror ternyata lebih dekat daripada yang sebenarnya. Oh iya, yang dikejar kan scene yang itu. Yang dikejar, kan? terus ada yang si Ian Malcolm yang dia abis kakinya kan luka kan, terus dia di sini di mobil kayak gini kan dengan telanjang dada, wah itu jadi di mana-mana. Menurut gua banyak banget, jadi di sini secara quotes juga banyak orang yang akhirnya callback ke film Jurassic Park pertama ini. Dan juga OST-nya juga ikonik gak sih? Betul banget, itu gue suka banget. Yang gitu-gitu lah. Keren banget sih emang. Dan di aspek plot film ini juga sebenarnya nggak terlalu rumit, jadi kayak ngalir aja dalam 2 jam ini kan. Dan kebawa juga di scene deg-degan, terus sama apa ya, banyak di film Jurassic Park 1 ini menurut gue patut diacungi jempol sih, Tan. Jadi kayak klasiknya itu dapat kena di hati di film. Karena di zaman itu akhirnya beda dengan sekarang kan, di sini semua CGI ya, banyak kan. Nah kalau di zaman itu kan masih pakai animatronic, jadi masih beneran dirangka. Jadi ya orang yang si Jurassic-nya ya kadang si T-Rex-nya ya kelihatan beneran gitu. Jadi kita takut beneran gitu kan. Jadi pada zaman menurut gue ya walaupun film lama ini tetap harus kita appreciate. Yes, betul. Gitu. Nah, untuk yang film selanjutnya? Selanjutnya film di urutan kedua ya. Urutan kedua, dan ini film kedua sebenarnya. Film kedua juga ya. Dari Jurassic World, yaitu Jurassic World Fallen Kingdom.
Nah, di film sequel ini dari Jurassic World, menurut gua nggak bagus tapi nggak bisa dibilang jelek. Tapi menurut gua lebih prefer ke Jurassic World sih sebenarnya. Karena di sini Fallen Kingdom ini lebih banyak unsur politik sebenarnya, kayak perdagangan dinosaurus secara gelap, terus ada dinosaurus baru dari DNA yang film sebelumnya, Indoraptor ya kan. Terus mungkin ya ada sebutan nama Indonesia juga di situ ya kan. Terjual oleh orang Indonesia $10 juta. Kenapa bisa di nomor 2 kita? Yes. Karena di sini on the go dia baru awal udah langsung banyak action gitu. Jadi di sini maksudnya secara untuk pace-nya, gue suka banget dengan film memang yang pace-nya itu sangat cepat gitu ya. Maksudnya di sini pace-nya kan kita dikejar-kejar mulu, selalu ada konflik. Jadi maksud gue selalu pada saat kita nonton tuh pace kita tuh selalu di atas ini, maksudnya secara tegangan gitu ya. Iya, dapat banget. Dan kalau misalnya ngomongin mengenai dinosaurusnya, ya ini salah satu bisa dibilang film di mana dinosaurusnya lumayan menakutkan karena di sini kan dia cuma raptor gitu kan, musuh utamanya gitu, Indoraptor ini gitu, yaitu ya titisannya Indominus lah. Nah si Indoraptor ini jadi karena dia kecil jadi bisa kemana-mana gitu, jadi mau kita kalau biasanya yang dulu kan mau kita ke tempat sempit ya mereka nggak akan bisa raih gitu karena kan. Gede badannya. Karena badannya gede. Tapi di sini doang nih makanya di filmnya agak-agak menakutkan karena di sini dikejar-kejar mirip-mirip kayak yang kedua sih. Karena di kedua kan si Ian Malcolm-nya kan dikejar-kejar sama raptor gitu kan. Oh iya. Sama T-Rex juga. Tapi di sini kan yang utamanya adalah si raptornya kan. Jadi itu menurut gua untuk tingkat ketegangannya menurut gua Fallen Kingdom ini salah satu yang paling atas lah kalau misalnya kita mau bilang dalam franchise Jurassic gitu ya. Jadi senjata sih jadi senjata ini. Juga, maksudnya itu jadi salah satu bisa dibilang ya inovasi lah dalam dunia Jurassic dan di sini dampaknya gede banget karena di film ini akhirnya disebarkan ke dunia gitu akhirnya si para dinosaurusnya. Makanya bisa kita tempatkan di nomor 2 guys. Dan langsung aja kita masuk ke film yang the bestnya dari franchise Jurassic, yaitu film Jurassic World. Dimana film ini menurut gua bisa dikatakan bagus, karena di sini kita lihat dari inti cerita juga, terus gimana dikemas dalam taman dino yang akhirnya setelah 22 tahun dari Isla Nublar ini nggak diapa-apain, akhirnya ada kayak kebun binatang tapi dinosaurus gimana nggak iya, terus kayak akhirnya rame gitu kan. Nah terus jadi inti semua masalah itu pecah akibat satu dino yang bikin outbreak segala macam itu loh. Dan menurut gue ini cukup bagus. Dan secara alurnya juga cukup baik. Rapih lah. Iya, gue enjoy sih lihat ini malah. Enjoy benar. Terus malah ceritain juga hibrida apa. Nah itu dia akhirnya di sini bisa dibilang kalau menurut gue dinosaurus paling menyeramkan sih waktu nonton Jurassic World ini. Karena Indominus Rex sudah gede, dia bisa kamuflase, maksudnya dicampur-campur akhirnya di mana si Indominus ini kelihatan paling keren, bahkan bisa ngalahin T-Rex gitu kan. Yang pada akhirnya dia dikalahkan walaupun dengan monster ukuran aja. Karena permasalahan ukuran ada Mosasaurus yang lebih besar aja gitu kan. Tapi secara untuk di tanah, maksudnya di land itu dia paling mendominasi banget sih menurut gua. Tangannya juga ya kan, kukunya giginya. Tangannya juga. Dia intelijen juga gitu Mas. Bikin gimana nggak takut tuh dikejar binatang gituan ya kan. Nah, kalau misalnya ngomongin lain juga sebenarnya Jurassic World ini walaupun tanpa adanya bantuan dari karakter-karakter dari film Jurassic Park, si Owen Grady dan si Chris Pratt sama Bryce Dallas Howard menurut gua sangat keren banget untuk memerankan karakter kedua mereka yang ada di film ini yang akhirnya secara visual dan juga CGI-nya menurut gua karena memang udah berkembang 22 tahun sangat terbayarkan lah ya. Kalau misalnya naungan ini kan visual dari Legendary juga cukup bagus. Karena Legendary banyak film-film kolosal gitu kan, kayak monster-monster gitu lah. Kan gue tahu kayak Pacific Rim lah, terus cukup banyak dan kita bisa ngeliat sini. Akhirnya film Jurassic World kita tempatin di posisi yang nomor best Jurassic World. Kalau misalnya gimana? Kalian Smart Plus apakah setuju? Kalau dari kita berdua sih Jurassic World nomor 1 gitu. Mungkin banyak yang akan komen bahwa Fallen Kingdom malah yang terbaiknya. Enggak. Fallen Kingdom agak jauh di bawah. Iya, tapi kalau menurut kita berdua ya argumen kita tadi itu udah bilang kalau misalkan memang di sini kita pertama yang kita nilai juga salah satu poinnya adalah enjoyment-nya, cultural impact-nya terhadap dunia kita dan franchise-nya tentunya. Inilah dia di Jurassic World ini di Dominion udah ditutupi ya, the end of a Jurassic era gitu ya. Tapi di sini mungkin masih clone kan Jurassic-nya udah pada menyebar gitu kan. Manusia juga udah mulai menyesuaikan. Who knows nanti di film-film berikutnya gue nggak tahu nih. Soalnya agak ambigu apakah ini berakhir atau enggak karena waktu gue lihat-lihat di internet kayaknya agak
gantung karena dibilangnya kan cuma akhir dari era Jurassic. Nah, mungkin ada era-era yang lain, who knows. Gitu kan. Karena ada cloning mungkin siapa tahu nanti tiba-tiba dilanjutinnya cloning manusia. Tapi atau cloning binatang kayak atau cloning apa, gue nggak ngerti juga ya. Gue entah ya, gue nggak terlalu expect kalau nanti bakal ada, semisal ada film yang barunya lagi, kayak ekspektasi tinggi ya, karena menurut gue Dominion aja mungkin ditutupnya agak kurang mungkin. Kalau dilanjut lagi gue nggak tahu. Kalau misalnya ada duitnya mah, kalau Dominion uangnya kenceng mah ya gas-gas aja pasti. Gas aja. Ya itulah dia ya, Nah, Smart Viewers ya. Kira-kira gimana Smart Viewers menurut kalian, pendapat kalian? Apakah setuju sama pendapat kita mengenai beberapa film franchise dari Jurassic Film ini? Komen di bawah kalau kalian ada pendapat yang beda sama kita. Yes, jangan lupa juga ya untuk subscribe guys. Yoi. Pokoknya nyalakan loncengnya nih, mestinya ada di bawah gua nih. Di bawah lo? Di bawah gua. Di mana ya? Iya, Dan jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian. pastinya ya guys. Dan juga nyalain tombol lonceng tadi udah ya? Belum? Udah. Kan tadi kita lagi ngomongin di bawah. Nanya lagi. Mungkin sekira segitu aja sih dari Yes, pembahasan Smart Viewers. kita di episode kali ini. Gua Rendy Setiawan pamit Nathan pamit, sampai jumpa. di episode yang selanjutnya. Bye-bye.